Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dampak negatif dari perubahan sosial. Sebelum masuk kepada pembahasan, perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku dan budaya yang signifikan dari waktu ke waktu. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang dampak negatif dari perubahan sosial di mana generasi muda mengalami culture shock terhadap perkembangan teknologi. Culture shock adalah ketika masyarakat tidak mampu atau bingung dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi. Faktor yang menyebabkan generasi muda mengalami culture shock terhadap perkembangan teknologi yang pertama yaitu kecepatan perkembangan teknologi. Teknologi berkembang sangat cepat sehingga sulit bagi generasi muda untuk mengikutinya. Banyaknya aplikasi, platform, dan perangkat yang muncul setiap harinya. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan dan kebingungan generasi muda untuk melakukan adaptasi. Yang kedua adalah kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Seseorang yang kurang familiar terhadap teknologi akan merasa tertinggal atau terasingkan oleh teman sebaya mereka yang lebih mahir terhadap teknologi. Yang ketiga, kehilangan tradisi dan kebiasaan lama. Perkembangan teknologi dapat menggeser kebiasaan lama ataupun tradisi yang telah dipegang oleh generasi sebelumnya. Contohnya, ketika seseorang anak lebih memilih menggunakan pesan instan daripada memakai surat. Jadi menurut saya yang menjadi faktor utama penyebab generasi muda mengalami culture shock terhadap perkembangan teknologi ini adalah keterbatasan akses. Kenapa keterbatasan akses? Karena tidak semua orang dapat mengakses perkembangan teknologi ataupun menggunakan teknologi, sehingga ketika mereka menggunakan teknologi itu pada pertama kali, mereka akan mengalami kebingungan atau ketidakmampuan untuk menggunakan teknologi tersebut. Setelah dari beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, kira-kira apa saja peran lembaga ataupun pihak terkait untuk menangani kasus ini? Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan akses teknologi dan mempromosikan literasi digital. Dengan begitu, semua masyarakat dapat mengakses teknologi baru yang telah dikeluarkan dan meningkatkan literasi digital masyarakat terhadap perkembangan teknologi. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum. Dengan begitu, siswa dapat memahami teknologi dengan lebih baik. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat memberikan bimbingan konseling terhadap siswa yang kewalahan dalam menggunakan teknologi. Terakhir yaitu keluarga. Orang tua perlu berkomunikasi dengan anak-anak mereka dalam penggunaan teknologi, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan memberikan bimbingan kepada mereka terhadap penggunaan teknologi. Jadi, peran lembaga ataupun pihak terkait sangat penting bagi generasi muda agar tidak mengalami culture shock terhadap perkembangan teknologi. Dengan kerjasama yang baik, mereka dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk generasi muda dalam menggunakan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Baik teman-teman, dari awal kita sudah membahas tentang dampak negatif dari perubahan sosial, di mana generasi muda mengalami culture shock terhadap perkembangan teknologi. Dari pembahasan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pentingnya bagi generasi muda untuk melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari agar tidak mengalami culture shock serta memaksimalkan manfaat positif dari perkembangan teknologi. Lembaga-lembaga penting seperti lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat sangat memiliki peran penting terhadap generasi muda untuk menggunakan teknologi, karena mereka dapat membimbing serta memberikan pengaruh positif yang baik terhadap para pemuda dalam menggunakan teknologi. Saya berharap setelah membahas dampak negatif ini, kita dapat selalu mengikuti perkembangan teknologi, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai yang membuka peluang dan memberikan inovasi baru. Saya Muhammad Afif, jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.